Tentunya posisi kami, apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada melanggar, ya kita proses. Namun kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK, dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat. Terima kasih. Komisi Pemilihan Umum KPU akan segera menetapkan hasil rekapitulasi suara pemilu 2024. Setelah itu, semua peserta pemilu 2024 yang merasa tidak puas dengan rekapitulasi yang ditetapkan KPU akan menempuh jalur hukum dalam sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi 3 hari setelah hasil pemilu 2024 ditetapkan. Tim Nasional Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengklaim sudah siapkan 1.000 advokat untuk mengawal sidang sengketa hasil Pilpres di MK. Tapi menurut Timnas Amin, gugatan ini bukan soal kuantitas, tapi kualitas pembuktian. Jumlah 1.000 itu sudah kita miliki anggota 1.000 itu sejak awal kita dibentuk, Mas, sebetulnya, Mas. Ya. Kalau di dalam SK saja kita itu ada 1.200-an orang yang tergabung di dalam tim hukum ini. Tapi bukan itu sebenarnya substansi dari pembuktian atau sidang di Mahkamah Konstitusi ini. Kita tidak bicara soal kuantitas, tetapi kan berbicara soal kualitas gitu ya. Jadi karena melihat barangkali ya, tapi ini menjadi satu tanda, mungkin banyak kemudian para advokat yang gelisah melihat berbagai bentuk pelanggaran dugaan pelanggaran yang terjadi, sehingga makin banyak pula advokat, lawyer, penegak hukum yang bergabung dalam tim hukum nasional Amin ini untuk bersama-sama membuktikan atau kemudian menjelaskan kepada publik dan lebih dari itu meyakinkan hakim telah terjadi pelanggaran. Tim pemenangan nasional Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD juga bersiap mengajukan gugatan sengketa pemilu ke MK. Menurut TPN, saksi-saksi yang dihadirkan draft permohonannya sudah masuk tahap finalisasi dan bersiap menghadirkan saksi-saksi penting, salah satunya seorang Kapolda. Berkaitan dengan permohonan PHPU di MK, pada prinsipnya kita sudah sangat siap. Salah satunya ada Kapolda katanya. Ya, untuk saksi kita sudah siapkan, kita sudah mendengar juga apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh para saksi ini, dan menurut kita yang nanti akan kita hadirkan memiliki relevansi berkaitan dengan dalil-dalil yang akan kita buktikan di persidangan di MK nanti. Di sisi lain, tim kampanye nasional Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka justru merasa heran dengan tudingan kecurangan pemilu yang dikatakan terstruktur, sistematif, dan masif. Pasalnya, selama proses rekapitulasi Pilpres di KPU, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh tim ses 2 paslon lain. Jadi dari berbagai proses rekapitulasi ya, dari proses rekapitulasi Pilpres itu, selama proses rekapitulasi itu nggak ada itu keberatan-keberatan yang disampaikan oleh paslon 1 dan paslon 3 terhadap apa yang selama ini disampaikan. Misalnya ada TSM, ada pengerahan. Proses rekapitulasi itu memang ada beberapa keberatan soal jumlah pemilih, kemudian daftar pemilih khusus, bagaimana penggunaan Sirekap, atau misalnya ada data-data yang tidak sinkron kemudian dikoreksi. Saya melihat proses rekapitulasi nasional itu berjalan dengan lancar. Jadi makanya kami agak bingung sebenarnya sama paslon 1 dan paslon 3 mengatakan ada kecurangan, tapi hal-hal tersebut tidak tersampaikan dalam proses rekapitulasi nasional. Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina menganalisis soal saksi Kapolda yang rencananya akan bersaksi di MK. Menurutnya, jika kehadirannya bisa menjelaskan isu penggunaan infrastruktur kekuasaan negara di pemilu, ini akan jadi serangan politik telak untuk pemerintah. Tak hanya sekarang, tapi pemerintahan selanjutnya. Kalau misalnya yang bersangkutan bisa menjabarkan, menjelaskan tentang netralitas, independensi, dan juga
modus operandi kalau misal dianggap itu nanti bisa menjadi alat bukti yang cukup kuat, modus operandi penggunaan infrastruktur kekuasaan negara, maka ini bisa menciptakan political attack yang cukup signifikan. Bukan hanya dalam konteks pemerintahan yang ada saat ini, tetapi juga kepada legitimasi pemerintahan yang akan datang. Ya. Dua kanal penyelidikan dan penyelesaian dugaan kecurangan pemilu akan segera bergulir. Kanal hukum melalui MK dan kanal politik melalui hak angket di DPR. Namun, penyelesaian sengketa hasil pemilu bukan soal menang kalah, tapi untuk terus menyempurnakan kualitas demokrasi di negeri ini. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.